yang sangat mudah. Nah, ceritanya instrumen terakhir yang saya gunakan ini, Bu siapa? Mohon maaf Bu. Santi, Pak. Bu Santi, Bu siapa Bu? Bu Ine. Untuk yang terakhir, instrumen yang saya gunakan untuk mengecek nih sejauh mana pasukan saya yang jumlahnya 11.000 tenaga pendidik dan kependidikan 11.000. Mau dia guru, mau dia operator, apa mau dia TO atau penjaga atau apa, itu totalnya 11.120 yang tersebar di 1.727 satuan pendidikan, Kober, TK, SD, SMP, sama PKBM, SKB. 1.727 satuan pendidikan, 11.120 pasukan. Di mana kita lemahnya, mari? Saya diundang kuliah umum di UPI, ya, sebagai alma mater saya, Universitas Padahal IKIP. Dulunya kan IKIP saya. Saya bilang, Pak Rektor, saya ingin nanti kuliah tuh nggak mau saya di ruang kelas yang pesertanya hanya 30 orang. Saya minimal 150. Boleh 150. Kemudian yang kedua, saya baru mau memberikan kuliah umum kalau waktunya 2 jam. Bukan 2 jam pelajaran, tapi 2 jam berarti 120 menit. Boleh. Kemudian saya ingin ada guru besar dan saya ingin ada para doktor, sehingga keilmiahan apa yang saya mau sampaikan nanti teruji. Karena ciri pendidikan itu, tulis ciri pendidikan itu kita, kalau tidak cirinya ini melekat pada ibu bapak yang tidak ini, bukan dinas pendidikan, bukan dunia pendidikan. Cirinya 1 ilmiah, 2 edukatif, 3 kompetitif. Kalau ibu tidak biasa ilmiah, resep lu klinik ngawangkong, tahayul gitu, lagi orang pendidikan. Kalau ibu tidak biasa menyampaikan lagi kepada orang lain, ongkohnya no, tapi tanah merahnya batur, tidak edukatif, lain dia pendidikan. Terus dia ilmiah, dia edukatif, tapi tidak kompetitif. Habis bapak ngiringan doa ya, izin, bukan dunia pendidikan. Ilmiah, edukatif, kompetitif. Nah, ceramah saya 2 jam. Saya ajak salah satu guru Sumedang yang potensial nulis, namanya Pak Nanang, guru SMP Negeri 3 Waduh. Ajak Pak Nanang. Jadi Pak Nanang sudah punya 13 seri kuliah saya. Dia mau jadi buku gitu. Jadi kemana saya itu, Pak Nanang selalu nelfon, Pak, bulan ini agenda Bapak nyampaikan ini di mana? Dia ikut. Jadi yang terakhir, saya di UPI, dia tulis, saya untuk bisa memberikan kuliah di UPI itu, karena yang akan saya hadapi dengan mahasiswa, itu saya cari referensi banyak-banyak. Di antara referensi terbesar itu, referensi utama maksudnya, saya diambil dari 3 buku. Buku pertama saya yang jadikan referensi itu tulisan karya, buku itu hasil dari pemikiran Profesor Dr. Renal Kasali. Judulnya The Great Shifting, perubahan besar. Kemudian buku kedua itu karya Profesor Dr. Hari Margono, judulnya The Miracle of Metamorphosis, keajaiban perubahan. Buku ketiga yang saya baca, Penjamin Mutu di Masa Pandemi, karya Dr. Idris Apandi. Buku karya Renal Kasali ini 480 sekian halaman. Buku karya Hari Margono tuh juga 400 sekian halaman. Kalau bukunya Pak Idris agak tipis, paling 100 sekian halaman. Saya pelajari, itu dari bagian. Singkat cerita, kuliahnya saya sampaikan oleh Pak Nanang, ditulis ulang, kurang lebih menjadi pokok-pokok kuliah saya itu
dia runut per paragraf itu enak sekali, menjadi kurang lebih 2 halaman saja. Hanya 2 halaman. Kemudian naiklah si yang 2 halaman tadi, saya minta seseorang Pananang naik di medsos dia, saya ada seorang rekan media yang cukup intens dengan dunia pendidikan, ditulis. Saya bagikan ke semua kepala sekolah. Mau dia kober, mau dia TK, mau dia SD, mau dia SMP, mau dia PKBM, apa SKB. Tadi berapa? 1.700 berapa? 1.727 satuan. Berapa ribu pasukan kita? Oke, saya bagikan. Yang terhormat para kepala satuan pendidikan di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang agar membaca dan membagikan serta menginstruksikan seluruh tenaga pendidikan dari Sumedang baca. Hanya 2 halaman. Saya bagikan. Hari pertama saya pantau, bayangkan yang baca 200 orang. Hari kedua saya cek lagi, sudah dibagikan belum? Sudah dibaca belum? Naik 500 orang. Seminggu berlalu saya cek, hanya naik dikit, kurang lebih jadi 600 sekian. 2 minggu berlalu saya cek lagi. Sampai sekarang dari berlalu itu 1 bulan lebih, itu yang baca tidak lebih dari 1.000 orang. Maka saya bilang, kegilaan apa yang sedang terjadi di dunia kita ini? Komo lamun dititah muku baca buku iya wayah nepang baca ke. Cung yang pernah nerima link itu. Ini link berita tentang isi kuliah saya. Iya pasti nerima. Kan aya nu geus we cek asal centang biru kanu ngirim. Termasuk kepala sekolahnya saya kumpulkan. Pertaruhan saya bilang begini, Bu Ina, kepala sekolah SMP saya kumpulkan, jumlahnya yang negeri saja 72. Pertaruhan dengan saya, dari 72 akan saya pilih secara random apa isi dari tulisan saya. Bisa lanjutkan jadi kepala sekolah, tidak bisa berhenti. Hanya 2 halaman. Semua lupa ampun. Berarti tadi baca. Nah ini persoalannya sekarang, kenapa Bapak Ibu sekarang belajar tentang perpustakaan itu ini? Urusan cara perpustakaan, tata urut perpustakaan nama gampang, kayak diajar tuh Kak Ibu Bu Santi itu kieu nganomeran gitu mah. Tapi bagaimana spirit literasinya nih? Orang perpustakaan tuh, mohon maaf Ibu, ini politik saja, hanya terfokus pada administrasi perpustakaan. Berapa persen anak-anak kita, berapa persen penduduk Indonesia dari 1.000 hanya 1 yang mau baca? Bayangkan 1 per 1.000. Iya guru-guru, nah kumaha dibere 2 halaman geus macet. Oh, lamun tah ieu buku teh. Ieu sabaraha halaman ya? 1.272 halaman. Makanya kalau ada guru nulis, ada guru apapun, saya itu selalu apresiasi. Karena itu kuncinya ilmiah, edukatif, kompetitif di buku teh. Nya ilmiah, nya edukatif, bukunya kompetitif. Iya buku wujud tilu-tilu. Jadi saya nanya, ini kegilaan apa yang sedang terjadi? Ribut teh ngomong merdeka belajar, ribut abdi bapak anu mana? Saya tanya diri masing-masing, tanya. Nah, saya sering sampaikan, mau saya ulang sekarang nih. Ini yang hadir mau apa guru, apa TU, apa operator, kan keluarga besar kita bareng-bareng nih. Ya Bang Narora nih.
coba yang di bawah 50 tahun. Cung yang di bawah 50 tahun suka cung. Oh. Yang di bawah 50 tahun. Kok saya lihat angkat gerak. Di bawah 50 lebih banyak dari yang di atas. Mau alasan apa? Di bawah 50 tahun kayaknya di sekedun. Alasan pembenarnya sampaikan ke saya. Lalu guys mulai 55 kali itu mah kedua teh aya pantesna. Pak hapunten abdi ngawakilkeun ieu asam urat nuju. Pak hapunten abdi teh tiasa ngiring anu ieu teh kalersan cangkeng geus dua dinten. Banyak. Terus nomor alasanna. Nah, saya mau sampaikan lagi nih. Ini yang muslim nih, bagi yang muslim. Rasulullah tuh menjamin setiap anak Adam pasti mati, terputuslah. Terus Assalamualaikum dan terangnya. Itu saya tahu. Oke. Setiap anak Adam tuh pasti mati, terputus semua urusannya kecuali tiga hal. Satu, sedekah jariyah. Dua, Ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi guru itu satu tiket sudah di tangan. Ihin macan boga tiket hin. Tilu teh acan ihin mah. Guru mah satu tiket. Ilmu yang sudah satu tiket tuh dipegang Bapak Ibu. Lamun ibu sareng jariyah mere maweh 2 tiket. Anak urang saroleh 3. Hin, urang encan boga hin. Iya dia satu tiket. Jadi sebetulnya jalan menuju surga itu, lamun ku abdi dikaitkeun jeung surga neraka ya. Jalan menuju surga ibu geus boga tiket. Keberkahan sudah di tangan ibu geus boga tiket. Tidak semua profesi boga tiket. Belum tentu orang kaya punya tiket kalian jariah juga belum tentu. Ibu bapak geus boga satu tiket. Kalau saya mau komplitkan urusan itu, satu tiket sudah di tangan Bapak Ibu. Di surga udah jelas. Tapi ingat, dalil ieu aya dalil lain. Rasul menjamin semua bahwa terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, satu tiket. Tapi ada dalil lain. Dosa terbesar manusia itu adalah pikeun jelema nu sering nitah tara migawe. Pinggarakan ieu. Nah, ayo kira-kira guru kabarudak anak-anak yang rajin ya. Anehnya sing rajin baca. Nah sekarang kalau begitu saya tanya, ini yang 11.000 pasukan itu ada di mana ini? Tiket yang mana yang lagi pegang? Ini jadi saya tulis 99 kelebihan guru dan 1 kekurangan guru. Adil nggak kalau saya bilang gitu? Dan mau yang sempurna kan? 88 kelebihan guru, tanggung jawabnya, ya, motivasinya, macam-macam. Lebih kalau murid hese teh, lebih kalau greget hese. Saking greget udah kayak itu kelebihan guru. Tapi ada 1 kekurangan guru. Wajar kalau saya bilang 99 kelebihan, 1 kekurangan. Ayo hiji deui, naon? Kedulu macan. Nah ini kenapa ada kegiatan ini? Administrasi perpustakaannya baik, menjadi motivator untuk membaca, tapi contohan heula. Bahwa ini saya begitu terpesona jeung Pak Bupati lihat di Finlandia. Jadi saya diberangkatkan diajarkan ke kagok ke Finlandia sebagai negara happiness index tertinggi, sebagai negara penyelenggara pendidikan terbaik.
Orang Finlandia agnostik, percaya Tuhan, itu percaya agama. Orang beragama, piraku. Itu namanya di perpustakaan tuh, ya Allah, anak-anak muda, orang tua, aduh. Mereka merdeka tahun 17, kita merdeka tahun 45, beda 28 tahun, kan jauh-jauh tuh. Mereka segala serba terbatas, batu, renju di mana-mana, salju, 12 minus 12 sama ini itu. Dikurang segala karuna. Pertanyaannya satu, apa yang membedakan negara? Sebagian negara bisa menjajah, sebagian negara dijajah. Pertanyaannya hanya satu itu, Bu. Menjajah selain militer buku, menjajah ekonomi, menjajah ideologi, menjajah budaya, menjajah urusan macam-macam. Nah, penjajahan secara militer mah selesai kita. Nah, kenapa orang sebagian negara bisa mempengaruhi dalam arti menjajah negara tertentu orang kalahkan dijajah? Kuncinya karakteristik. Kuncinya terletak. Sadar orang TKP oke, tidak akan ada hasil lebih tanpa usaha yang lebih. Moal ayah hasil luar biasa tanpa ada upaya luar. Sadarnya ho kabehina mumprah. Usaha teh hayang nu biasa we. Hoream capek. Jadi mun aya kadis kieu ngomong kita naon deui wae teh sementak dieu. Itu kita. Mau budak teh mah guru kencing. Anak kencing Berlari. geus nyaho kitu. Nah ese teuing maca. Itu. Tapi terus saya anak saya tiga-tiganya itu nggak pernah saya pelantar di akhir, nggak pernah. Boleh tanya anak istri saya, boleh tanya. Nggak pernah. Saya hanya ngecek dia. Saya belikan buku 2, saya 1 dia 1. Anak yang pertama, bacanya, ayah baca milion ke tukar. Terus isinya, senang. Ya, saling menceritakan isinya, saling puji. Terus kan kami akan baca. Urusan diajar, mun geus jelema rasin resep baca. Saya dulu mun teu maca, pasti ngapal. Saya tuh merasa ada yang hilang, Bu. Kalau menjelang tidur belum saya baca sedikit aja. Di meja saya buku, nah mobil buku, di imah buku. Terus henteu wae atuh akhirnya berlaku digital mudah. Cuma buku ini beda nerapna jeung digital, anehnya gitu. Karena mungkin saya generasinya generasi X, Y, belum Z saya. Jadi baca buku ini tetap lebih berkesan. Tapi kalau Anda yang muda tadi sudah bisa lebih berkesan di digital, is okay. Enak. Tapi lamun memeh maca, cek aya nu maca poe ieu can maca. Nah hari kana YouTube nanti walaupun saya cek ada YouTube yang keren, misalkan channel Guru Gembul misalkan. Keren. Dia membongkar dunia pendidikan. Misalkan channel itu Profesor Dr. Agus Mustofa, keren itu. Tapi kan tertanya kita channel itu. Tapi mun aya isu selebritis anu jeung anu panggilan. Di karunya fenomena Ibu boleh coba rasakan. Bu Cucu sudah mulai, saya lihat Bu Cucu, Bu Heni ini sudah mulai merasakan. Banyak lah yang sudah mulai merasakan. Kemarin para pengajar praktek tuh mulai, tadinya Bu Heni biasa-biasa, semenjak jadi pengajar praktek jadi guru-guru penggerak saya yakin sudah kelihatan. Bapak Ibu jangan mau kalah. Semua guru adalah guru penggerak, semua sekolah adalah sekolah penggerak. Salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana menata arsip dan perpustakaan menjadi media kita. Karena bagi yang muslim perintah pertama adalah iqra. Tidak ditentukan maca naon, baca. Nanti ada
mun can macan asa aya leungit, asa tinggalin dunya teh. Kumaha mun isukan ujug kiamat saya can nambahan ilmu asa lebar gitu. Iya mah, teu nyaho we jam-jam teu isu kumaha negara ge begas we. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi peningkatan kapasitas tenaga kepala perpustakaan sekolah jenjang SMP ini ya. Ya, jadi disitulah Bapak Ibu jangan terjebak hanya urusan teknis perpustakaannya, tetapi Ibu menjadi duta untuk literasi dan tidak pernah akan jadi duta kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk penyelenggara. Selamat Ibu Bapak beruntung duduk di sini. Tidak semua dapat berkesempatan nambah ilmu, tetapi Ibu Bapak nambah ilmu. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita katakan dan kita kerjakan senantiasa mendapat izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saya buka karena sudah tadi dibuka. Pokoknya Bapak Ibu selamat menikmati ilmu ini. Harus dengan ilmu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak izin Pak dipoto Pak. Oh ya, saya Bapak Ibu sudah saya di sini. Ya. Ibu panggil. Ibu malah apa ya?